Misalnya kita tidak ya, atau kita siapkan 30 botol, 30 botol, kemudian kita alatnya, untuk baik yang wadah dosis tunggal, wadah dosis 30 botol, ya, sama-sama 30 botolnya berapa sih sampel untuk dipindahkan ya 30, ya, baik yang dosis ganda maupun yang ya. Cuman alat ukurnya tadi yang berbeda. Kalau untuk yang dosis ganda kita pakai gelas ukur, sedangkan yang dosis tunggal kita harus menimbang. Ya, ditimbangnya dengan apa? Dengan timbangan analitik. Wadahnya itu tidak boleh lagi pakai cawan penguap, pakai kaca objek glass, tapi harus dengan botol timbang. Ya, jadi ini adalah botol timbangnya, ya. Jadi kalian, jadi jangan terkecoh, misalnya harus melakukan evaluasi volume terpindahkan dosis tunggal, itu pakai botol timbang, ya. Jangan menggunakan cawan penguap atau kaca objek glass. Oke, jadi ini adalah alat-alat yang digunakan. Nah, ukurnya, ya, gelas ukurnya ini ada kriteria tertentu. Ya, itu tidak boleh lebih dari volume sampel yang akan, contohnya misalnya kita akan menguji yang volumenya 60 ml. Tes ukur yang diizinkan ada yang lebih dari volumenya sediaan kita, tetapi tidak boleh 2,5 kali dari volume yang, jadi kan kalau 60 ml adalah 10 mili, ya. Jadi nggak boleh nih kita pakai gelas ukur yang 150 mili. Ya, jadi harus di atas volume sediaan kita, tetapi tidak boleh lebih dari 2,5 kali lipatnya. Oke? Nah, ini sekarang kita akan membahas prosedur dari wadah dosis ganda. Ya, nah tadi kan kita sudah ambil ya sampelnya itu 30 sampel. Tapi yang diuji pertama kali gitu ya, atau tahap pertama itu kita melakukan uji hanya 10 wadah terlebih dahulu. Ya, ambil 10 wadah, kemudian masing-masing wadah tersebut atau masing-masing botol kita kocok terlebih dahulu. Jadi nanti setelah dituangkan, botolnya itu tetap disimpan di gelas ukur. Ya, jadi nggak hanya kalian nuangin gitu ya, tapi langsung dibalikan. Ya, jadi posisinya gelas ukur, terus di atasnya adalah botol. Jadi diusahakan cari gelas ukurnya yang mulut gelas ukurnya bisa masuk mulut si botolnya. Ya, nah ini bisa dituang hati-hati sampai jangan sampai terbentuk gelembung udara atau terbentuknya busa gitu ya. Terus ditunggu gitu ya. Jadi ditunggu si sediaannya sampai misalnya tidak boleh lebih dari 30 menit. Ya, biasanya sampai 10 menit deh biar sampai dinding-dinding yang ada di cairan yang nempel di dinding botol itu turun semua. Ya. Setelah itu dilihat berapa volumenya. Ya. Nah, di sini harus ingat ya kapan kita pakai meniskus atas, kapan pakai meniskus bawah. Ya. Kalau misalnya sediaannya sirup, itu meniskus bawah atau meniskus atas? Meniskus atas. Meniskus atas, yakin? Siapa ini? Ayo, kalau dia, Menjawab, Ibu. ya silakan dia. Tergantung ininya, Bu, sediaan sirupnya. Kalau sirup berwarna itu meniskus bawah, tapi kalau dia bening
itu kalau berwarna meniskus atas, kalau misal tidak berwarna meniskus bawah, Ibu. Oke, ada pendapat lain? Sirup ya, sediaan sirup saya tanyanya. Izin jawab Bu, Ya, silakan Carol. untuk sediaan sirupan itu walaupun berwarna tapi bening ya Bu. Jadi pakai meniskus bawah Bu. Ya, Sediaan sirup. betul ya. Jadi yang disebut bening di sini harus bukannya bening tidak ada warna sama sekali gitu ya, kayak air mineral. Jadi meniskus bawah itu adalah sediaan yang transparan. Transparan itu belum tentu tidak ada warnanya. Jadi selama dia masih tembus cahaya itu disebut transparan atau bening ya. Jadi yang kalau sediaannya atau cairannya bisa tembus cahaya itu pakai meniskus bawah ya. Pakai meniskus bawah mau warnanya merah, mau warnanya hijau, mau warnanya kuning gitu ya. Tapi dia tembus cahaya gitu ya. Itu adalah meniskus bawah. Nah, hampir semua sirup itu adalah meniskus bawah ya atau transparan. Karena apa? Karena sediaan sirup itu adalah memiliki satu fasa ya. Jadi semua zatnya sudah terlarut sempurna di dalam sediaannya. Ya. Oke, kalau suspensi dan emulsi pakai meniskus Meniskus atas. atas, Ibu. Iya, betul ya. Kalau suspensi maupun emulsi itu pakai meniskus atas. Ya, karena apa? Karena dia tidak tembus cahaya. Mau dia suspensinya warna putih, mau warna merah ya, itu semua tidak tembus cahaya, otomatis meniskus atas. Ya, nah mungkin ini ya biasanya ada beberapa brand gitu ya, ada beberapa merek yang dia sebenarnya suspensi tapi menuliskannya itu sirup. Ya, jangan terkecoh oleh hal tersebut ya. Jadi ada beberapa brand yang bilang ya ini sirup padahal itu adalah suspensi. Gitu ya. Jadi jangan terkecoh ya. Jadi ingat aja sirup itu kan adalah larutan yang satu fasa ya. Jadi semua zat sudah terlarut sempurna itu yang disebut sirup. Ya, tapi kalau masih ada partikel serbuknya berarti itu adalah suspensi. Ya, apalagi kalau ada minyaknya berarti itu emulsi. Ya, jangan lupa ya meniskus atas dan meniskus bawahnya. Dan kemudian jangan lupa ketika kalau kalian nanti mungkin di OSCE ada tugas ini, apa sih? Ada soal ini, cara melihat meniskusnya nggak boleh dari atas, nggak boleh dari bawah. Jadi harus sejajar dengan mata kalian. Ya, itu bisa jadi adalah nilai keprofesionalan. Ya, jadi setelah kalian tuang, ya, si sediaannya simpan di meja, kaliannya rada jongkok gitu ya. Jadi jangan dinaikin ke atas gitu ya. Jangan kalian lihat dari bawah, dari atas gitu ya. Jadi taruh di meja, kalian yang sedikit membungkuk atau sedikit jongkok. Jadi harus sejajar dengan mata kalian. Ya, itu termasuk keterampilan kalian dalam menganalisis data ini. Ya. Oke, jadi kan kadang suka ada ya, malas jongkok dinaikin ke atas gitu ya, atau misalnya lihatnya dari bawah, hasilnya akan berbeda. Ya, oke, itu titik kritisnya sih melihat meniskus dan melihat bagaimana sih meniskus tersebut ya, sikap dan profesional kalian dalam meniskus tersebut. Oke, nah tadi ya dilihat, kita balik lagi setelah tidak lebih dari 30 menit, sekitar 10 menitan, kalian lihat volumenya berapa. Nanti kita kita analisis dia memenuhi standar atau tidak. Apabila tidak, baru kita lakukan 20 botol selanjutnya. Ya, jadi kenapa sih kalau ada pertanyaan butuh berapa sampel, bukan 10 tapi 30 ya, karena realnya juga kalau di industri ya ketika orang produksi akan menyisihkan untuk sampel ya 30 bukan 10, kan itu disimpan dulu ya biasanya ya. Kalau di industri itu disimpan bisa pas hari H, bisa nanti misalnya 6 bulan kemudian, kan nggak mungkin ya minta
minta lagi dong kurang gitu ya, enggak kan, tapi langsung kita ambil 30 ya. Oke. Nah, itu tadi adalah untuk sediaan yang dosis ganda. Sedangkan untuk yang dosis tunggal gitu ya, ini sama kita ambil 30 terus 10 wadah pertamanya kita tuangkan ke botol timbang ya. Nah, ini bisa kalian taruh terlebih dahulu si botol timbangnya. Jadi jangan lupa botol timbang itu ada bagian badannya dan ada bagian tutupnya. Ya, itu kalian timbang botol timbangnya sama tutupnya dan jangan lupa itu dielap, jangan sampai ada sidik jari kalian. Ya. Kemudian kalian tuangkan sediaannya ya, tuangkan sediaannya, keluarkan, terus dialirkan ya sampai dia turun semua, ditutup terus dihitung berapa bobot isi wadah tersebut ya. Jadi kalian harus ingat kan tadi udah ditara ya. Boleh sih misalnya Bu saya nggak mau nara, mau bobot awal, nanti bobot akhir dikurangi bobot awal gitu ya. Tapi kan itu lebih ribet lagi ya ketika kalian OC ya. Udah mendingan kita tara aja gitu ya si botol timbangnya ditara, baru masukkan sampelnya, tinggal dihitung berapa sih bobot dari sampel tersebut. Ingat kalau di sini satuannya masih satuan bobot. Ya, jadi harus kita konversikan terlebih dahulu menjadi satuan volume. Ya, dengan cara apa mengkonversikan bobot jadi volume? Gimana konversi bobot menjadi volume? Pakai bobot jenis, Bu. Pakai bobot jenis. Oke, Letisa bisa rumusnya gimana? Bobot jenis sama dengan bobotnya dibagi volume, Ibu. Bobot dibagi volume. Ya, kalau kita udah tahu bobot jenisnya, kita ingin tahu volumenya, tinggal tuker aja ya posisinya ya, jangan lupa. Oke, ya. Jadi BJ itu kan bobot per volume, sedangkan kita udah tahu bobotnya, misalnya udah tahu BJ-nya, jadi tinggal bobot dibagi BJ. Ya, untuk mendapatkan volume dari sediaannya. Ya, jadi jangan lupa setelah itu kalian harus konversi karena nama evaluasinya juga adalah volume, bukan bobot. Ya. Oke. Ya, nah gimana Bu kalau misalnya si BJ-nya belum kita ketahui ya balik lagi ya prosedur kita mendapatkan bobot jenis ya. Jadi timbang dulu pikno kosong gitu ya, kemudian masukkan sediaannya, dihitung bobot cairannya, akhirnya dapat si BJ-nya ya. Oke, dari sini volume BJ ini volume apa ya? Kan rumusnya BJ sama dengan bobot per volume. Si volume ini volumenya siapa ya? Pikno. Ini Bu, Ya, Carol. volume piknonya Bu. Betul ya. Jadi ini adalah volume piknonya ya. Mungkin kalian pernah lihat gitu ya, ada rumus BJ adalah sama dengan bobot per 25 gitu ya. Nah, 25-nya ini adalah sebenarnya merujuk ke volume si piknonya ya. Kalau kita pakai piknonya yang 50 mili ya dibaginya 50 mili bukan 25 ya. Kemudian ketika kalian menggunakan pikno itu ya, ini contohnya kan 25 mili ya. 25 mili itu sampai kapiler tutupnya. Ya, jadi bukan sampai leher sini, tapi sampai kapiler nih. Makanya bisa kalian lihat ini ya, sampai birunya tuh sampai tutupnya. Jadi yang dimaksud 25 itu dari mulai kapiler tutup sampai ke badannya. Ya. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita analisis? Ada yang masih kurang paham? Atau Bu masih jet lag gitu ya? Masih ini kita kekenyangan nastar gitu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, insya Allah udah pada paham ya, mudah-mudahan ya. Jadi kalau ada soal ini jangan ragu ya. Oke, kita masuk ke analisisnya. Oke.
Oke, ini adalah untuk kriteria penerimaannya ya. Sebentar. Jadi ini kita kapan sih kita memutuskan bahwa sediaan kita memenuhi syarat atau tidak? Jadi kalau untuk yang wadah dosis ganda itu ada di FI 6 halaman 222 ya. Jadi ada diagram alirnya ini. Kita harus cek gitu ya. Jadi ini yang pertama ada VR. VR 10 ini adalah volume rata-rata dari 10 wadah ya. Jadi kita lihat, hitung volume rata-ratanya berapa, baru nanti kita memutuskan kita ke kanan atau ke kiri ya. Kita kasih contoh. Nah, tunggu sebentar, ini untuk yang dosis tunggal juga sama, ada diagram alirnya ya. Jadi jangan terbalik, pakai diagram alirnya. Kalau OSC gimana Bu? Nggak mungkin kan kita ngapalin semua, nanti akan dikasih ya. Dikasih, mungkin pengecohnya dikasih dua-duanya diagram alirnya. Jadi kita harus tepat pakai yang mana diagram alirnya ya. Oke, biar lebih paham kita kasih ini ya. Ada kasus yang pertama, silakan kalian kerjakan dulu 10 menit, nanti kita akan bahas sama-sama ya. Ini kasus satunya, itu jenis sampelnya adalah wadah dosis ganda, jumlah sampelnya 10 wadah, berarti ini masih tahap 1 ya. Volume yang tertera di etiket adalah 60 mili. Nah, untuk menghitungnya tadi ya, persen volume sama dengan volume isi wadah per volume per etiket dikali 100%. Ya, dicoba dulu dihitung biar kalian kebayang juga. Ini nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Silakan 10 menit dari sekarang ya. Yang kameranya dimatikan, silakan dinyalakan ya kameranya. Ya, liburannya kan udah lumayan ya. Jadi silakan kameranya dinyalakan semua. Nanti mungkin kalau 10 menit dari sekarang sambil mengerjakan masih ada yang off cam dan saya panggil tidak ada, tolong bantuannya Pak Gema dan Pak Mumu boleh di remove dan dicatat ya nama-nama yang tidak mengikuti praktikum.
Izin jawab Bu, boleh? Tunggu sebentar ya. Ya, siapa tadi yang mau menjawab? Saya Bu, Oh, tapi kalau enggak. salah nggak apa-apa ya Bu. Ya, nggak apa-apa kan namanya belajar ya. Iya. Oke, silakan Untuk Vero. untuk yang nomor wadah 8, 9 dan 10 itu, yang Mm-mm. nomor 8 itu 100%, yang nomor 9 itu 100%, dan nomor 10 itu 98% ya Bu. Nah, untuk Oke, rata-rata volume isi wadah itu didapat 59 mili. Dan untuk rata-rata persen volume itu 98,3%. Nah, untuk kesimpulannya itu uji terhadap 20 wadah tambahan kan. oke. Sebelum ke kesimpulan ya, kita ini dulu ya. Jadi untuk yang wadah 8% volumenya 100 ya, 9 juga 100, yang 10 adalah 98 mili ya. Ini rata-ratanya 59, persennya adalah 98% ya. Jadi jangan ini dulu ya, kita satu persatu ya, kita breakdown dulu ya. Jadi volume rata-rata dari 10 botol itu kita adalah 59 mili ya. Oke, berarti dia kurang dari 100% atau tidak kurang dari 100%? Kurang dari 100%. Kurang dari 100% ya, berarti masuknya ke yang sebelah sini ya. Oke, dari sini apakah volume dari satu wadah ada yang kurang dari 95%? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, berarti tidak ke sini. Berarti ini tidak ada satupun wadah yang volumenya kurang dari 95 ya. Nggak ada kan? Adanya pas ya. Yang wadah nomor 7 itu pas, tapi kan tidak kurang. Di sini narasinya adalah tidak ada wadah yang volumenya kurang dari 95. Berarti kita ke sini. Nah, lihat alurnya berarti ke bawah ya. Jadi dilakukan uji terhadap 20 wadah tambahan. Oke ya, itu kesimpulannya. Jadi ditulis ya, kesimpulan uji, lakukan uji dengan 20 wadah tambahan dan kalian harus tulis sumbernya dari mana. Ya, sumber yang kalian pakai itu dari mana gitu ya. Berdasarkan FI 6 kayak gitu ya. Atau nanti misalnya berdasarkan USP ya. Ini berlaku di semua evaluasi ya. Ketika melakukan kesimpulan uji atau keberterimaan, itu kalian harus cantumkan referensinya dari mana. Ya. Oke. Kalau misalnya nih, misalnya ada yang satu yang kurang dari 95%, berarti langsung masuk ke sini ya. Uji tidak memenuhi syarat ya. Jadi balik lagi, kalau di farmakope itu kita bacanya di breakdown ya satu-satu. Kalau ini enak ya, ada diagram alirnya. Kadang ada yang hanya berupa narasi gitu ya. Nah, jika A dan B, berarti kalau ada narasi jika A dan B, ya itu harus dua-duanya terpenuhi. Ya, tapi jika A atau B, berarti itu boleh salah satu. Ya, oke. Ini kasus yang pertama. Sekarang boleh kita, nah ini ya. Berarti kan itu kita lanjutkan nih ya. Dilanjutkan ke 20 wadah berikutnya. Ya, jadi ceritanya case-nya ini tadi kan udah ya 10 kita ambil yang tahap 1, selanjutnya kita lakukan tahap yang kedua. Ya, ini sudah dihitung. Coba Naida mau coba ininya? Mau coba untuk yang kasus berikutnya? Oke, ini kemana? Pertama, kita rata-rata dari 30 wadah berapa, Naida? 60 mili, Bu. 60 mili. Berarti kurang dari 100% atau tidak kurang dari 100%?
Tidak kurang dari 100%. Oke ya, jadi dihitung 30-30-nya ya. Jadi tidak hanya 20 tapi 30. Berarti 60 mili berarti tidak kurang dari volume yang tertera di etiket ya. Berarti ini bukan yang ini tapi masuk ke yang tahap ini. Oke, selanjutnya. Lebih dari satu wadah yang volumenya kurang dari 95. Ada lebih nggak dari satu wadah? Tidak, Bu. Ada berapa? Ada 1. Cuman ada satu ya? Iya, ada 1 wadah aja. Di wadah berapa? Di wadah nomor 5, Bu. Hmm? Eh, Nomor Di sini tuh ada 20. 2. oh iya nomor 20, Bu. Hanya di nomor 20. 20. Sama enggak, nomor 15, Bu. Iya, berarti Oh ada iya, 2 ada ya. 2. Di sampel 15 sama ada di sampel 54 ya. Berarti lebih dari satu wadah ya yang volumenya kurang dari 95%. Berarti apa? Tidak memenuhi syarat ya. Oke, kalau cuma satu gimana? Kalau hanya satu berarti dia memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Gitu ya. Oke. Ya, kesimpulannya tidak memenuhi syarat berdasarkan Farmakopeia Indonesia 6. Gitu ya, jangan lupa ya. Atau ini nama lainnya keberterimaan. Ya, keberterimaannya tidak memenuhi syarat berdasarkan FI 6. Itu ya, beda istilah aja ya. Oke. Nah, sekarang ke case kedua ya. Silakan dikerjakan lagi 10 menit. Kalian coba kerjakan lagi ya. Ini untuk yang dosis tunggal. Restu, Anggun Restu 170. Ada Anggun? Anggun Restu ada? Oke, saya hitung sampai 5 ya. Kalau Anggun tidak menyalakan kamera, dianggap tidak hadir praktikum ya. Ada Anggun? Nah, oke Ada, Ibu. Anggun. Enggak. Boleh dicoba Anggun, gimana perhitungannya? Berapa volume wadah ke-8, Anggun? Gimana? Berapa Anggun? 9,27, Ibu. Oke, yang 9 berapa? Udah dikerjain Anggun dari tadi? Ya, ini kan udah 10 menit yang lalu ya harusnya ya. 10,18, Ibu. Oke, yang 10 berapa? Sembilan koma dua tujuh. Oke, kalau Siva
Gimana Siva? Berapa hitungannya? Bentar Siva berapa ini? Ada Siva? Ada, Bu. Ya. Berapa Siva? Hitungannya sama tidak dengan Anggun? Iya, sama, Bu. Oke, berapa persen volumenya? Yang wadah keberapa, Bu? Dari 8 sampai 10? 93, 102, sama 110, Bu. Oke. Ya. Zahratul, rata-ratanya berapa Zahratul? Zahratul, kayaknya ke toiletnya udah dari tadi ya. Iya. Gimana berapa Zahratul? Persen rata-ratanya? 100,9. Pakai 2 device ya? Iya, Ibu. Ya makanya ini dipin ya. Oke ya. Kita ini ya. Jadi yang volume wadah ke-8 itu adalah 9,3. Yang wadah 9 adalah 10,2, sedangkan yang 10 adalah 11. Ya, nanti dihitung lagi. Ya, Anggun sama Siva ya. Ini kan BJ-nya adalah 1,1. Ya. Oke, gimana ini? Boleh Zahratul? Kita ini dulu ya. Kita breakdown dulu untuk ininya. Berarti volume rata-rata sediaannya berapa? Tidak kurang dari 100%, Bu. Tidak Saya kurang masih dari nanya. 100, Bu. Ya, dia adalah volume rata-ratanya adalah 10,09. Berarti persen volumenya adalah 100,9, tidak kurang dari 100%. Ya. Oke, terus udah gini, dari sini gimana Zahra? Volume dari satu wadah atau lebih terletak di luar rentang 99%. Ada yang kurang yang di wadah nomor 3. Oke, satu wadah atau lebih dari satu wadah? Lebih nomor 3 sama 8. Iya, ya. 52 Berarti ada 2 wadah ya di sini ya. Ada yang di sampel nomor 3 sama ada di sampel nomor 8 ya. Nah, oke, selanjutnya kemana lagi? Yang rata-ratanya kurang dari 9, ada nggak yang kurang dari 90 sampai 115? Enggak ada, Bu. Tidak ada? Berarti yang mana? Yang ini tidak lebih dari satu wadah atau lebih dari satu wadah? Tidak lebih dari satu wadah. Bisa. Nah, kan ini ya, baca. Tidak lebih dari satu wadah yang volumenya terletak di luar rentang 95 sampai 110. Tidak lebih dari satu wadah. Ini yang kurang dari 95 sampai 110 kan ada 2 ya. Tadi kan sudah ada 2 ya. Di sampel nomor 3 dan sampel nomor 8. Jadi ini tidak masuk ke sini. Ya. Tapi ini lebih dari satu wadah yang volumenya di luar rentang 95 sampai 10%. Ya, berarti yang boleh tuh hanya berapa sih? Hanya boleh 1 gitu ya. Jadi kalau lebih dari 1 yang rentangnya itu adalah 95 sampai 110 berarti tidak memenuhi wadah, tidak memenuhi syarat ya. Kayak gitu. Yang ini, ada yang masih bingung untuk yang ini? Yang kasus 3 ya. Jadi dibaca satu-satu ya. Di sini kan tidak lebih dari satu wadah. Ya, tidak lebih dari satu wadah berarti hanya boleh 1 kalau ada kalimat tidak boleh lebih.
Ya, jadi hanya boleh satu. Tapi kalau ada kalimat lebih dari satu wadah ya berarti 2, 3 ya masuknya ke yang sebelah kanan ini. Ya, jadi tadi ya balik lagi diingat apa sih kalimatnya dicerna ya. Karena yaitu kalimat di farmakope itu terlalu baku, jadi kita harus lihat dulu satu per kalimat ya. Dan syaratnya juga ini ya harus rentangnya masih di antara 90 sampai 115. Oke ya, jadi keberterimaan hasilnya adalah uji tidak memenuhi syarat berdasarkan FI 6 ya. Sorry, ini adalah FI 6. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi untuk si keterampilannya itu makanya kenapa sih si volume terpindahkan ini kita masukkan ke pengolahan data. Karena apa ya? Karena itu untuk keterampilannya gampang kan? Kalian hanya tuangin aja gitu ya si sediaan ke dalam gelas ukur, tapi kalian harus menganalisis, mengolah data ya. Tadi kayak misalnya yang kasus 3 ini tahapannya banyak kan kalian ya harus memindahkan dulu gitu kan bobot apa harus mengkonversikan dulu dari gram ke bobot gitu. Terus sorry dari bobot ke volume atau misalnya BJ-nya nggak ada harus kalian rubah dulu gitu ya. Makanya ini harus kalian latih. Ini yang dilatihnya apa? Dilatihnya adalah mengolah data ya dan menganalisis ini kemana sih gitu ya tahapannya bener nggak ke sebelah sini ini gitu ya ini enak tadi kata saya ini ada diagram alirnya tapi di farmakope itu masih banyak yang dalam bentuk kalimat gitu ya jadi jangan sampai ragu nggak perlu dihafalkan gitu ya yang kayak gini mah kan ngapain ya tapi kalian harus paham gitu ya harus dipahami bagaimana sih kita menarik kesimpulan gitu ya. Kalau kalian ngolah datanya udah bagus, tapi pas kesimpulan atau keterima hasilnya tidak sesuai, ya itu gagal semua kan materi-materi yang tadi kalian sudah hitung. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Yo, ada yang mau ditanyakan dulu untuk evaluasi volume terpindahkan? Ada yang masih bingung? Sudah paham semuanya? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Inyoman. Terkait untuk rentangnya itu kita melihatnya dari di alur skema ini ya, Bu. Jadi Iya, betul. menentukannya. Ya, betul. Mau 95%, 115 gitu ya. 90 atau berapa harus mengikuti skema ini. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ada lagi? Sudah? Oke, kalau sudah kita post test dulu ya. Jadi ini nanti post test 10 menit. Nanti langsung masuk ke materi disolusi ya. Jadi nggak ada jeda dulu, jadi langsung masuk ke materi disolusi dengan Bu Atina dan Bulan. Ya, sebentar saya post test dulu.